Raungan mesin mobilku terdengar asing saat dikemudikan pengkhianat itu. Di sampingnya, wanita lain tertawa lepas. Tak sadar, pemilik sebenarnya sudah berdiri menghadang, siap menyeret mereka kembali menjadi sampah jalanan dan mengambil apa yang seharusnya menjadi milikku. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Matahari Jakarta siang ini terasa membakar kulit, seolah alam semesta sedang ikut memanaskan amarah yang sudah mendidih di dalam dadaku. Aku mencengkeram setir mobil SUV tua keluaran 10 tahun lalu ini dengan tangan gemetar. Bukan karena takut, melainkan karena menahan gejolak emosi yang rasanya ingin meledak saat itu juga. Di depanku, terpampang pemandangan yang membuat darahku berdesir kencang. Sebuah mobil sport berwarna merah menyala, mengkilap, dan memancarkan aura kemewahan yang luar biasa, sedang melaju perlahan di tengah kemacetan kawasan Senopati. Itu bukan sembarang mobil. Itu adalah mobilku. Mobil yang kubeli dengan keringat dan air mata, hasil jeripayahku membesarkan perusahaan warisan mendiang ayah yang sempat hampir bangkrut. Namun siang ini, di balik kemudi mobil seharga miliaran rupiah itu, duduk laki-laki yang berstatus sebagai suamiku. Dan yang membuat napasku tercekat, dia tidak sendirian. Di kursi penumpang, tepat di sebelah kirinya, duduk seorang wanita muda dengan kacamata hitam lebar dan rambut pirang yang digerai manja. Mereka tertawa. Tawa mereka terlihat begitu lepas, seolah dunia ini milik berdua, sementara aku, istri sahnya, sedang berpeluh di dalam mobil tua yang AC-nya bahkan sudah tidak terasa dingin. Tanpa berpikir dua kali, aku menginjak gas. Aku tidak peduli dengan risiko lecet atau tabrakan ringan. Aku memanting setir ke kanan, memotong jalur, dan dengan gerakan nekat, aku memalangkan bodi besar SUV tuaku tepat di depan moncong mobil sport merah itu. Bunyi decit ban beradu dengan aspal terdengar nyaring, diikuti oleh suara klakson panjang yang memekakan telinga. Mobil mewah itu berhenti mendadak, hanya berjarak beberapa sentimeter dari pintu mobilku. Jantungku berpacu gila-gilaan. Aku bisa melihat ekspresi kaget dari balik kaca depan mobil merah itu. Suamiku, lelaki yang selama ini kupuja dan kumanjakan, terlihat memukul setir dengan kasar. Wajahnya merah padam. Dia pasti mengira pengemudi gila mana yang berani menghalangi jalan, tuan muda, yang sombong itu. Dia tidak tahu bahwa pengemudi gila itu adalah istrinya sendiri. Pintu mobil merah itu terbuka dengan sentakan kasar. Suamiku keluar. Dia mengenakan kemeja linen mahal berwarna putih dan celana chino krem, setelan yang kubelikan bulan lalu sebagai hadiah ulang tahunnya. Dia melangkah lebar-lebar menuju mobilku sambil menunjuk-nunjuk dengan jari telunjuknya yang gemetar karena marah. "Woi, turun kamu. Punya mata tidak?" teriaknya lantang. Suaranya menggelegar, mengalahkan hiruk-pikuk suara mesin kendaraan lain di jalanan macet itu. Mobil rongsokan kayak gini berani-beraninya menghalangi jalanku. Kamu tahu tidak harga mobilku ini berapa? Jual nyawamu pun belum tentu cukup buat ganti rugi kalau ada lecet sedikit saja. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan detak jantungku. Perlahan, aku membuka pintu mobilku. Kaki kananku menapak aspal panas. Saat aku berdiri sepenuhnya dan menutup pintu, barulah mata suamiku membelalak sempurna. Kata-kata makian yang sudah siap dia muntahkan lagi seolah tersangkut di tenggorokannya. Wajahnya yang tadi merah karena marah, kini berubah pucat pasi seolah baru saja melihat hantu di siang bolong. "Kak, kamu," gagapnya. Matanya bergerak liar, menatapku dari ujung kaki sampai ujung kepala, lalu beralih cepat ke arah mobil merah di mana wanita simpanannya masih duduk manis. Aku menatapnya dingin. Penampilanku hari ini memang jauh dari kata mewah. Aku hanya mengenakan kaos polos, celana kulot longgar yang nyaman, dan sandal teplek biasa. Rambutku hanya kuikat asal-asalan. Sangat kontras dengan penampilannya yang perlente dan mobil mewah yang dikendarainya. Di mata orang awam yang mulai menonton kejadian ini, aku pasti terlihat seperti wanita biasa yang sedang mencari masalah dengan orang kaya. Ironis sekali, kenapa berhenti teriaknya? "Mas?" tanyaku dengan nada datar namun tajam. "Lanjutkan saja. Tadi kamu bilang mobil rongsokan ini tidak pantas menghalangi jalanmu, kan?" Belum sempat suamiku menjawab, pintu penumpang mobil merah itu terbuka.
Wanita muda itu turun. Dia melangkah dengan angkuh, bunyi hak tinggi sepatunya terdengar ketuk-ketuk berirama di aspal. Dia mengenakan dres ketat yang memamerkan lekuk tubuhnya, tas bermerek menggelantung di lengannya, dan kacamata hitamnya kini dinaikkan ke atas kepala. Dia menatapku dengan tatapan merendahkan, bibirnya melengkung sinis. "Sayang, siapa sih perempuan kumel ini?" tanyanya manja sambil menggelayut di lengan suamiku. "Bikin macet saja. Suruh dia minggir, atau panggil polisi saja biar mobil bututnya diderek. Kita kan sudah telat mau lunch di hotel." Darahku mendidih mendengar suaranya. Wanita ini, wanita yang menikmati fasilitas yang kubayar dengan kerja kerasku. Dia memanggil suamiku, "Sayang," tepat di depan mukaku. Dan suamiku, lelaki pengecut itu, hanya diam saja, tidak berani menepis tangannya. "Mas, tolong jelaskan sama teman wanitamu ini, siapa perempuan kumel yang dia maksud?" Tantangku, mataku menatap tajam ke manik mata suamiku. Suamiku terlihat panik. Keringat dingin mulai bercucuran di pelipisnya. Dia mencoba melepaskan tangan wanita itu dari lengannya, tapi wanita itu malah mempererat pegangannya. "Indira, dengar dulu," ucap suamiku dengan suara dipelankan, mencoba bernegosiasi. "Jangan bikin malu di sini. Lihat, orang-orang sudah mulai menonton. Pulanglah, nanti kita bicara di rumah. Jangan kekanak-kanakan." "Kekanak-kanakan kamu bilang?" Aku tertawa sumbang. Tawa yang terdengar menyedihkan bahkan di telingaku sendiri. "Kamu bawa selingkuhanmu jalan-jalan pakai mobilku, di jam kerja, dan saat aku pergoki, kamu bilang aku kekanak-kanakan." Wanita itu, si pelakor, membelalakan matanya. Dia menatap suamiku, lalu menatapku lagi dengan pandangan tak percaya. Tapi kemudian, ekspresinya berubah menjadi lebih angkuh. Dia tertawa kecil, tawa yang sangat menghina. "Oh, jadi ini istrimu, Mas? Yang sering kamu ceritakan itu." Wanita itu melipat tangannya di dada, menatapku seolah aku adalah kotoran yang menempel di sepatunya. "Pantas saja kamu sering bosan di rumah. Penampilannya saja seperti pembantu. Mas Rangga, kok bisa sih kamu tahan sama wanita yang tidak bisa merawat diri seperti ini? Lihat tuh, mobilnya saja jelek. Mending kamu kasih dia uang sedikit biar dia bisa ke salon, dan tidak bikin malu kamu." Ucapan wanita itu bagaikan bensin yang disiramkan ke api. Tapi alih-alih meledak dalam amuk, aku justru merasakan ketenangan yang aneh. Ketenangan seorang predator yang tahu bahwa mangsanya sudah terperangkap. Mereka benar-benar tidak tahu siapa yang mereka hadapi. Mereka pikir aku hanyalah istri bodoh yang bisa diinjak-injak. "Mas, urus dia. Aku tidak mau kulitku gosong kena matahari gara-gara meladeni perempuan ini," rengek wanita itu lagi. Suamiku menatapku dengan tatapan mengancam sekarang. Rasa takutnya berubah menjadi arogansi. Mungkin karena dia merasa harus terlihat jantan di depan selingkuhannya. "Indira, masuk ke mobilmu sekarang dan minggir. Aku tidak mau ribut di pinggir jalan. Kamu memalukan. Nanti di rumah aku kasih uang belanja tambahan, tapi sekarang pergi dari sini." Aku menggeleng pelan. "Tidak, Mas. Aku tidak akan pergi. Justru kalian yang harus pergi. Tapi tidak dengan mobil itu." Aku menunjuk mobil sport merah itu dengan daguku. "Itu mobilku. Turunkan semua barang kalian, dan serahkan kuncinya sekarang." "Kamu gila ya?" bentak suamiku. Suaranya makin meninggi karena malu dilihat orang banyak. Beberapa pengendara motor bahkan sudah berhenti untuk menonton drama gratis ini. "Ini mobilku. Aku yang bawa, aku yang pakai. Jangan ngaku-ngaku cuma karena kamu istriku. Sadar diri dong, Indira. Kamu itu cuma di rumah. Tidak tahu susahnya cari uang, tidak tahu susahnya bisnis. Mobil ini simbol kesuksesanku. Jangan mimpi kamu bisa mengambilnya." Kalimat itu, kalimat, simbol kesuksesan, itu benar-benar menampar logikaku. Bagaimana bisa seorang laki-laki yang uang bensinnya saja masih minta pada istri, berani meneriakkan kesuksesan di depan pemilik modal yang sebenarnya? Kesabaranku habis sudah. Ultimatum telah dikeluarkan. Dia memilih untuk menghinaku di depan umum daripada meminta maaf. Maka, aku tidak akan menahan diri lagi. "Baiklah kalau itu maumu, Mas," bisikku pelan, namun cukup jelas untuk didengar olehnya.
Tanganku merogoh saku celana, menggenggam erat sebuah benda kecil yang sejak tadi kubawa. Kunci cadangan. Kunci master yang bisa mengendalikan sistem mobil itu dari jarak dekat. Kalau kamu tidak mau menyerahkannya baik-baik, jangan salahkan aku kalau cara ini yang harus kutempuh. Kejadian di jalan raya yang panas itu bukanlah sebuah peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba. Itu adalah puncak gunung es dari kebohongan yang sudah disusun rapi selama bertahun-tahun. Saat aku menatap wajah suamiku yang penuh amarah dan kepalsuan itu, pikiranku melayang mundur, kembali ke masa 3 tahun yang lalu. Masa di mana aku, dengan segala kebodohan cinta, menyerahkan leherku sendiri untuk dijerat oleh tipu dayanya. Dulu, aku adalah wanita yang sangat mandiri. Ayahku meninggalkan sebuah perusahaan distribusi tekstil yang cukup besar. Setelah beliau meninggal, akulah yang mengambil alih kemudi. Namun, aku tidak pernah suka pamer. Ayah selalu mengajarkan kesederhanaan. Jadilah padi, semakin berisi semakin merunduk. Begitu kata ayah. Prinsip itulah yang kupegang teguh. Lalu datanglah dia. Rangga. Laki-laki yang kukenal dari sebuah seminar bisnis. Penampilannya meyakinkan, bicaranya manis dan penuh visi. Dia mengaku sebagai founder sebuah startup teknologi yang sedang berkembang pesat. Dia bercerita tentang mimpi-mimpinya mengubah dunia digital Indonesia. Aku, yang saat itu kesepian dan butuh sandaran setelah kepergian ayah, terbuai. Kami menikah 6 bulan kemudian. Awal pernikahan kami terasa manis, namun kejanggalan mulai muncul perlahan. Rangga sering mengeluh tentang cash flow perusahaannya yang macet. Sayang, investor lagi hold dana nih. Padahal operasional harus jalan terus. Keluhnya suatu malam saat makan malam. Wajahnya ditekuk, nafsu makannya hilang. Sebagai istri yang berbakti dan memiliki kemampuan finansial, tentu saja aku tidak tega. Berapa butuhnya, Mas? Pakai uang tabunganku dulu saja, tawarku saat itu. Bodoh. Sungguh bodoh. Saat itu dia menolak dengan halus, pura-pura menjaga harga diri. Jangan, sayang. Itu uangmu. Mas nggak enak. Tapi matanya, sorot matanya yang tamak itu tidak bisa berbohong. Akhirnya, setelah aku memaksa, dia menerima bantuan itu. 100 juta rupiah pertama berpindah rekening. Dan itu baru permulaan. Bulan demi bulan berlalu, alasan-alasan baru terus bermunculan. Gaji karyawan, sewa server, biaya marketing, dan lain sebagainya. Aku mulai curiga karena tidak pernah melihat kantor fisiknya, tapi Rangga selalu punya jawaban licin. Kita kan remote working, sayang. Paperless office. Lebih efisien. Puncaknya adalah 6 bulan yang lalu. Saat itu Rangga pulang dengan wajah berseri-seri namun sekaligus cemas. Dia bilang ada investor besar dari Singapura yang tertarik menyuntikkan dana miliaran rupiah, tapi ada syaratnya. Mereka mau lihat bonafiditas foundernya, Bu, ucapnya. Dia memanggilku, Bu, saat sedang merayu, panggilan sayang versinya. Mereka mau lihat lifestyle aku. Kalau aku kelihatan susah, naik taksi online kemana-mana, mereka nggak akan percaya aku bisa kelola uang besar. Image itu penting banget di dunia bisnisku. Terus, Mas mau bagaimana? Tanyaku saat itu, sambil melipat pakaian yang baru kering. Rangga mendekat, memijat bahuku pelan. Aku butuh mobil, Bu. Mobil yang stand out. Yang kalau aku turun di lobi hotel bintang 5, valetnya langsung hormat. Itu bakal bikin investor yakin kalau bisnisku ini profitable. Tapi kan mobil kita yang sekarang masih bagus. Mas, bantahku, itu kan SUV keluarga, Bu. Nggak ada wibawanya buat ketemu miliarder. Sanggahnya cepat. Begini saja, ibu kan baru dapat dividen besar dari perusahaan ayah. Beliin mobil sport dong, Bu. Atas nama ibu saja deh nggak apa-apa, yang penting aku yang pakai buat meeting. Anggap saja investasi. Nanti kalau dana investor cair, aku ganti 2 kali lipat uangnya. Aku termakan bujuk rayunya. Demi mendukung karir suami, aku rela mencairkan deposito warisan ayah. Kami pergi ke showroom mobil mewah. Aku masih ingat betapa semangatnya Rangga memilih warna. Dia yang memilih merah menyala itu. Biar agresif, Bu. Biar kelihatan berani. Saat pembayaran,
aku yang mentransfer uangnya. Hampir 3 miliar rupiah. Tapi Rangga yang memegang kuncinya pertama kali. Dia yang duduk di balik kemudi saat test drive, tertawa lebar seperti anak kecil yang dapat mainan baru. Aku hanya duduk di sampingnya, tersenyum kecut melihat saldo rekeningku yang berkurang drastis. Terima kasih ya, istriku sayang. Kamu memang yang terbaik, ucapnya sambil mencium pipiku sekilas. Sejak hari itu, mobil itu seolah menjadi kulit keduanya. Dia pergi pagi-pagi sekali dengan mobil itu, pulang larut malam. Alasannya selalu meeting, lobbying, atau jamuan makan malam dengan klien. Sementara aku kembali menggunakan taksi online atau kadang meminjam mobil operasional kantor jika SUV lamaku sedang diservis. Ironisnya, setiap kali ada acara keluarga atau kondangan, Rangga melarangku ikut di mobil itu. Ibu naik mobil lain saja ya, atau nyusul. Soalnya kursi penumpangnya sempit, takut gaun ibu kusut. Lagian aku harus jemput klien dulu searah jalan, begitu alasannya. Dan aku percaya. Ya Tuhan, aku percaya begitu saja. Aku hidup dalam kesederhanaan, makan seadanya di rumah, menghemat pengeluaran rumah tangga agar bisnis suamiku tidak terbebani, sementara dia di luar sana berfoya-foya menggunakan asetku untuk membangun citra sebagai bujangan kaya raya. Aku sering melihat tagihan kartu kreditnya, yang tentu saja aku yang bayar, penuh dengan transaksi di restoran mewah, butik bermerek, dan hotel berbintang. Saat kutanya, dia selalu bilang, itu entertain klien, Bu, nanti diganti kantor. Kebohongan itu mulai tercium busuknya saat aku tidak sengaja bertemu dengan salah satu teman lamanya di supermarket. Loh, Indira, suamimu si Rangga masih nganggur? Tanya teman itu polos. Dahiku berkerut. Nganggur? Rangga kan punya startup teknologi. Teman itu tertawa canggung. Startup apa? Rangga itu dari dulu kerjanya cuma trading saham gorengan dan main judi bola. Dir. Terakhir aku dengar dia malah banyak utang sama orang-orang. Hati-hati loh. Informasi itu menghantamku keras. Pulang dari supermarket, aku mulai melakukan audit diam-diam. Aku mengecek mutasi rekening, menelepon beberapa nama yang sering muncul di ponselnya saat dia tidur. Dan fakta yang kutemukan jauh lebih menyakitkan daripada sekadar pengangguran. Ternyata, investor yang sering dia temui bukanlah pengusaha Singapura, melainkan wanita-wanita muda yang dia kencani bergantian. Dan, kantor, yang sering dia kunjungi hanyalah coffee shop mahal atau apartemen sewaan tempat dia bermain gila. Mobil merah itu, mobil kebanggaanku yang kubeli untuk mengangkat derajatnya, ternyata digunakan sebagai alat untuk memikat wanita lain. Dia mengaku pada wanita-wanita itu bahwa dia adalah pengusaha muda sukses yang belum menikah, atau duda kaya raya yang kesepian. Mobil itu adalah jaminannya, bukti validitas kebohongannya. Rasa sakit hati karena dikhianati bercampur dengan rasa marah, karena dimanfaatkan secara finansial. Aku merasa seperti sapi perah yang bodoh. Aku memberinya susu, daging, bahkan kulitku, tapi dia malah menendangku setelah kenyang. Dan hari ini, melihatnya bersama wanita itu, Selin, kalau tidak salah dengar dari percakapan teleponnya yang pernah kudengar, amarahku sudah tidak terbendung lagi. Selin adalah selingkuhan terbarunya, yang tampaknya paling dimanjakan. Tas yang dipakai Selin, aku yakin itu dibeli dengan limit kartu kredit tambahanku yang bulan lalu tagihannya membengkak. Di tengah jalanan panas ini, semua kepingan puzzle masa lalu itu menyatu menjadi sebuah gambar yang jelas. Wajah suamiku bukan wajah seorang pejuang keluarga, melainkan wajah seorang parasit. Dan parasit harus dibasmi sebelum inangnya mati kering. Aku tidak akan lagi menjadi inang yang baik. Hari ini, detik ini, aku akan mengambil kembali apa yang menjadi hakku, dan membiarkan dia merasakan bagaimana rasanya hidup tanpa topeng kemewahan yang selama ini kupinjamkan. Ibu. Sebuah suara di kepalaku, suara ayah, seolah berbisik. Sabar itu ada batasnya. Kalau harga dirimu diinjak, kamu harus bangkit melawan. Aku menatap Rangga yang masih berteriak-teriak di luar sana. Tatapanku bukan lagi tatapan istri yang memuja, melainkan tatapan seorang eksekutor yang siap menjatuhkan vonis. Latar belakang pengkhianatan ini sudah cukup menjadi bahan bakar untuk membakar habis egonya hingga menjadi abu. Dunia rasanya runtuh bukan saat aku melihat noda lipstik di kerah kemejanya,
atau saat mencium parfum wanita lain yang menempel di jasnya. Rasa sakit itu sudah lama kutelan bulat-bulat, menjadi racun yang mengendap di dasar hati. Namun, kiamat kecil dalam rumah tanggaku terjadi tepat 1 minggu sebelum insiden di jalan raya itu. Hari itu adalah hari Selasa yang kelabu, hujan turun rintik-rintik sejak pagi, seolah langit Jakarta sedang menangisi nasibku yang malang. Suamiku, Rangga, pulang lebih awal dari biasanya. Wajahnya terlihat kusut, matanya cekung dengan lingkaran hitam yang semakin jelas. Dia beralasan sedang tidak enak badan dan ingin istirahat di kamar. Sebagai istri yang masih memegang sisa-sisa kesetiaan, aku berniat membuatkan bubur ayam kesukaannya. Aku melangkah pelan menaiki tangga menuju lantai 2, membawa nampan berisi mangkuk bubur yang masih mengepul hangat dan segelas air putih. Langkahku terhenti tepat di depan pintu kamar tidur kami yang sedikit terbuka. Suara tawa yang tertahan terdengar dari dalam. Itu suara Rangga. Aneh, pikirku. Bukankah tadi dia bilang kepalanya pusing hebat dan ingin tidur? Rasa penasaran menuntunku untuk mendekat, menahan napas agar keberadaanku tidak diketahui. Aku mengintip dari celah pintu. Rangga sedang duduk di tepi ranjang, ponsel menempel di telinganya. Wajahnya yang tadi kusut kini terlihat menyeringai licik, sebuah ekspresi yang belum pernah ia tunjukkan di hadapanku. Tenang saja, Bu. Si Indira itu bodohnya minta ampun, ucap Rangga dengan nada meremehkan. Dia sedang bicara dengan ibunya, ibu mertuaku, Bu Indah. Dia percaya saja waktu aku bilang butuh sertifikat rumah buat jaminan proyek fiktif itu. Sertifikatnya sudah aku pegang, Bu. Rencananya besok mau aku gadai ke rentenir kenalanku. Darahku berdesir hebat. Nampan di tanganku nyaris terlepas, tapi sekuat tenaga aku menahannya. Kakiku gemetar, lututku lemas. Mereka membicarakan sertifikat rumah warisan ayahku, rumah tempat kami bernaung, tempat aku membesarkan impian-impian kami. Iya, Bu. Utang judiku memang sudah jatuh tempo lusa. Kalau nggak dibayar, orang-orang itu bakal nekat datang ke sini. Makanya, sertifikat itu penyelamatku. Lanjut Rangga, kali ini nadanya terdengar panik bercampur lega. Lagian Indira nggak akan tahu. Dia kan tahunya cuma masak sama beres-beres rumah. Urusan dokumen begini dia nol besar. Gampanglah dikibulin. Air mata mulai mengalir di pipiku tanpa suara. Jadi selama ini, dia bukan hanya berselingkuh hati, tapi juga merampok masa depanku. Dia menganggapku bodoh. Padahal akulah yang selama ini diam-diam membereskan kekacauan administrasi pajaknya yang berantakan. Soal mobil merah itu, Rangga tertawa lagi, kali ini lebih keras. Aman, Bu. BPKB-nya memang masih di brankas dia, tapi kuncinya sudah aku kuasai. Rencananya kalau mendesak banget, mobil itu mau aku jual putus saja ke penadah di luar kota. Lumayan bisa dapat 2 miliar tunai cepat. Si Indira paling cuma nangis-nangis Bombay sebentar. Nanti juga aku rayu pakai bunga mawar layu dia luluh lagi. Cukup. Aku tidak sanggup mendengar lebih banyak lagi. Aku mundur perlahan, menuruni tangga dengan hati hancur berkeping-keping. Aku meletakkan nampan bubur itu di meja makan dengan tangan gemetar. Rasa mual menyeruak di perutku. Bukan karena hamil, tapi karena jijik. Jijik pada laki-laki yang selama ini kutiduri. Jijik pada diriku sendiri yang begitu buta. Malam itu, saat Rangga tertidur pulas dengan mendengkur keras, mungkin lelah setelah seharian bersandiwara, aku melakukan sesuatu yang tidak pernah kulakukan sebelumnya. Aku menjadi detektif di rumahku sendiri. Aku mengambil ponselnya yang tergeletak di nakas. Untungnya, aku pernah mengintip sandi ponselnya saat dia sedang mabuk beberapa bulan lalu. Tanganku dingin saat membuka kunci layar. Jantungku berdegup kencang, takut dia terbangun. Namun, apa yang kutemukan di dalam ponsel itu jauh lebih mengerikan dari sekadar pesan mesra dengan wanita lain. Galeri fotonya penuh dengan tangkapan layar situs judi online. Slot Zeus, bola parlay, dan entah apa lagi istilahnya. Angka-angka kekalahannya membuat mataku terbelalak. 50 juta, 100 juta, 500 juta. Totalnya mencapai miliaran rupiah. Ada juga percakapan WhatsApp dengan nama kontak, Debt Collector Abang Jago. Isinya ancaman pembunuhan, foto-foto rumah kami yang diambil diam-diam dari luar pagar,
dan ancaman akan mempermalukan Rangga di media sosial jika utang tidak segera dilunasi. Lalu, aku membuka folder tersembunyi. Di sana, aku menemukan foto-foto dokumen asetku. Sertifikat rumah, BPKB mobil sport, bahkan perhiasan berlian peninggalan ibuku. Semua sudah difoto rapi, seolah siap dijajakan di pasar gelap. Ada juga percakapan dengan seseorang bernama Ko Aseng Gadai, di mana Rangga menawarkan mobil sport merahku dengan harga miring, asalkan tanpa surat-surat lengkap. Mobil aman, Ko. Istri saya goblok, gak bakal lapor polisi, tulis Rangga dalam pesan itu. Aku membekap mulutku sendiri agar tangis histerisku tidak pecah. Goblok, katanya. Kata itu terngiang-ngiang di kepalaku, berulang-ulang seperti kaset rusak. Rasa sedih yang tadinya mendominasi, perlahan berubah bentuk. Air mataku berhenti mengalir. Dadaku yang sesak kini terasa panas. Tapi bukan panas karena duka, melainkan panas karena amarah yang murni. Dia pikir aku bodoh. Dia pikir aku lemah. Dia pikir karena aku diam, aku tidak tahu apa-apa. Dia lupa siapa aku. Aku adalah putri tunggal dari seorang pengusaha yang membangun kerajaan bisnis dari nol. Darah bisnis dan strategi mengalir di tubuhku, meski selama ini kupendam demi menghormati egonya sebagai suami. Malam itu, aku menemukan senjata terbesarku. Kelemahannya bukan hanya wanita, tapi ketakutan. Ketakutan akan kemiskinan, ketakutan pada penagih utang, dan ketergantungan totalnya pada aset-asetku untuk menutupi lubang galiannya. Mobil sport merah itu bukan sekadar kendaraan baginya. Itu adalah nyawanya. Tanpa mobil itu, dia tidak punya apa-apa untuk dipamerkan pada selingkuhannya, dan tidak punya apa-apa untuk dijadikan jaminan pada penjahat yang mengejarnya. Aku menyalin semua bukti percakapan itu ke cloud pribadiku. Aku memotret layar ponselnya dengan ponselku. Aku mengumpulkan semua bukti digital kebobrokannya, transferan ke bandar judi, transferan ke butik-butik mahal untuk membelikan barang selingkuhannya, dan pesan-pesan durhaka dia dengan ibunya yang merencanakan kejatuhanku. Saat aku meletakkan kembali ponsel itu di nakas, aku menatap wajah suamiku yang sedang tidur. Dia terlihat begitu tenang, tidak tahu bahwa di sampingnya, istrinya yang bodoh, ini baru saja memegang hulu ledak nuklir yang siap menghancurkan hidupnya. Tidur yang nyenyak. Mas, bisikku dalam kegelapan kamar yang dingin. Mimpilah yang indah tentang uang dan wanita. Karena saat kamu bangun nanti, aku pastikan dunia nyatamu akan menjadi neraka. Penemuan malam itu mengubah segalanya. Indira yang cengeng sudah mati. Yang tersisa kini adalah Indira sang pemilik tahta yang siap menendang pengkhianat keluar dari istananya. Aku tidak akan langsung melabraknya malam ini. Tidak. Itu terlalu mudah. Aku ingin dia merasa di atas angin dulu. Aku ingin dia merasa menang, merasa hebat dengan mobil mewahnya dan wanita simpanannya. Karena semakin tinggi dia terbang, semakin sakit rasanya saat aku hempaskan dia ke tanah. Dan senjata utamaku adalah mobil itu. Mobil merah kebanggaannya. Benda mati yang dia puja melebihi istrinya sendiri. Aku tersenyum miring dalam kegelapan. Dia lupa satu hal. Saat membeli mobil itu, akulah yang menandatangani semua dokumen. Akulah yang berurusan dengan pihak dealer. Dan ada satu fitur keamanan canggih yang kupasang tanpa sepengetahuannya, sebuah fitur yang akan menjadi kunci kemenanganku. Besok, permainan akan dimulai. Bukan permainan rumah tangga, tapi permainan bertahan hidup. Dan aku pastikan, aku yang akan keluar sebagai pemenang. Keesokan harinya, aku bangun lebih pagi dari biasanya. Mataku sembab, tapi tatapanku tajam. Rangga masih mendengkur, tidak menyadari badai yang sedang berkecamuk di benak istrinya. Setelah memastikan dia masih terlelap, aku segera bersiap. Bukan untuk membuat sarapan atau mencuci baju seperti rutinitas membosankan biasanya, melainkan untuk bertemu dengan satu-satunya orang yang bisa kupercaya di dunia ini, Gilang. Gilang adalah mantan orang kepercayaan ayah. Dia pengacara muda yang cerdas, setia, dan sudah kuanggap seperti adik sendiri. Selama ini, aku sengaja menjaga jarak dengan Gilang di depan Rangga, agar Rangga tidak merasa terintimidasi. Rangga selalu cemburu pada kesuksesan laki-laki lain, dan Gilang adalah segalanya yang tidak bisa dicapai Rangga. Jujur, pintar, dan sukses dengan usahanya sendiri. Kami bertemu di sebuah kafe privat di kawasan Jakarta Pusat,
jauh dari jangkauan radar teman-teman sosialita palsu Rangga. Saat aku menyerahkan tumpukan bukti yang sudah kucetak semalam, wajah Gilang mengeras. Rahangnya mengetat saat membaca transkrip percakapan Rangga dengan ibunya, Bu Winda. Bajingan, desis Gilang pelan, meremas kertas itu. Maaf, Mbak Indira. Aku tidak bisa menahan emosi. Dia bukan cuma mau selingkuh, dia mau memiskinkan Mbak. Ini sudah masuk ranah pidana. Penggelapan aset, rencana pencurian, penipuan. Aku mengangguk tenang, menyesap kopi hitamku yang pahit. Sepahit hidupku saat ini. Aku tahu, Lang. Makanya aku butuh bantuanmu. Aku tidak mau sekadar cerai. Kalau cuma cerai, dia masih bisa bawa lari sebagian harta Gonogini atau memanipulasi fakta di pengadilan. Aku mau dia hancur sehancur-hancurnya sebelum aku tendang. Gilang menatapku, ada kilat kekaguman di matanya. Apa rencana Mbak? Amankan semua aset. Perintahku tegas. Blokir akses dia ke rekening bersama, yang sebenarnya isinya uangku semua. Pindahkan sertifikat rumah dan tanah ke Safe Deposit Box Bank, atas namaku sendiri hari ini juga. Aku sudah bawa kuncinya. Siap, Mbak. Itu bisa kuserahkan ke notaris rekanan kita siang ini. Lalu soal mobil sport itu, tanya Gilang. Aku tersenyum tipis. Itu bagian paling menyenangkannya. Kamu ingat waktu kita beli mobil itu? Salesnya menawarkan fitur GPS tracker dan remote kill switch yang terhubung ke aplikasi khusus, kan? Gilang mengangguk antusias. Ingat, Mbak. Fitur anti-maling yang bisa mematikan mesin dari jarak jauh. Mbak waktu itu setuju pasang. Tapi Mas Rangga nggak tahu karena dia sibuk selfie di depan mobil. Tepat, jawabku. Aku butuh akses penuh ke aplikasi itu lagi. Ponsel lamaku rusak. Jadi aku butuh install ulang dan sinkronisasi ke ponsel baruku. Dan aku butuh kunci master cadangannya. Kamu simpan kunci duplikatnya di brankas kantor ayah dulu, kan? Ada, Mbak. Masih tersimpan rapi. Nanti aku ambilkan sekalian. Jadi, Mbak mau mematikan mesinnya saat dia lagi pakai. Lebih dari itu, Lang, kataku dingin. Aku dengar dari percakapan teleponnya, hari ini dia mau bawa selingkuhannya, si Selin itu, makan siang di hotel mewah di kawasan Senopati. Dia mau pamer. Dia mau menunjukkan pada dunia kalau dia raja jalanan dengan mobil sport merah itu. Aku menarik napas panjang, membayangkan skenario yang sudah tersusun rapi di kepalaku. Aku akan biarkan dia pergi. Aku akan biarkan dia merasa gagah saat menjemput wanita itu. Lalu, saat mereka sedang berada di puncak egonya, di jalanan yang paling ramai, aku akan hentikan mereka. Aku akan ambil paksa mobil itu di depan umum. Itu berisiko, Mbak, Gilang mengingatkan dengan nada khawatir. Rangga bisa nekat. Dia bisa main fisik. Biar saja, sahutku cepat. Semakin dia kasar, semakin banyak bukti visum yang bisa kupakai untuk memenjarakannya. Lagi pula, aku tidak akan datang sendiri. Aku mau kamu ikut, tapi jaga jarak. Rekam semuanya dari jauh. Siapkan tim keamanan kantor ayah kalau perlu, tapi jangan turun tangan kecuali dia benar-benar mau memukulku. Gilang menghela napas, lalu mengangguk mantap. Baik, Mbak. Aku akan siapkan semuanya. Tim legal kita juga akan standby. Begitu Mbak ambil mobil itu, kita langsung layangkan somasi dan gugatan cerai detik itu juga. Setelah pertemuan itu, aku merasa lebih kuat. Aku bukan lagi istri yang lemah. Aku kembali ke rumah dengan hati yang beku. Di rumah, aku melihat Rangga sedang bersiap-siap. Dia memakai parfum berlebihan, menyisir rambutnya dengan klimis. Mau kemana, Mas? Rapi sekali, tanyaku basa-basi saat dia mematut diri di cermin. Rangga terlonjak sedikit, kaget melihatku sudah pulang. Ibu. Ini, Mas ada meeting penting sama investor dari Dubai. Harus tampil prima, Bu. Doakan ya biar dealnya gol. Nanti kalau sukses, Mas belikan ibu tas baru. Kebohongan lagi. Janji manis lagi. Padahal aku tahu, investor Dubai, itu adalah Selin, janda muda yang kerjaannya cuma menghabiskan uang warisan orang tuanya. Dan tas baru? Hah? Uang untuk bayar listrik saja dia minta padaku kemarin. Oh,
Begitu. Ya sudah, hati-hati ya, Mas. Pakai mobil yang merah, pancingku. Iya dong. Kan harus meyakinkan. Jawabnya sombong sambil memutar-mutar kunci mobil di jarinya. Ya sudah. Pergilah, ucapku. Ada makna ganda dalam kata-kataku. Pergilah menuju kehancuranmu. Begitu deru mesin mobil sport itu terdengar menjauh dari garasi, aku langsung beraksi. Aku membuka aplikasi pelacak di ponselku. Titik merah di peta mulai bergerak. Dia tidak menuju kawasan bisnis Sudirman, seperti yang lazimnya dilakukan orang meeting. Dia berbelok ke arah Kemang, ke sebuah kompleks apartemen mewah. Itu pasti tempat tinggal Selin. Aku memanggil taksi online. Gilang sudah mengirim pesan bahwa dia dan timnya sudah bergerak mengikuti posisi GPS mobil Rangga. Mbak, dia sudah jemput target, Selin. Mereka sekarang mengarah ke Senopati lewat Jalan Antasari, lapor Gilang lewat pesan singkat. Oke. Aku meluncur ke sana. Kita cegat di titik macet. Balasku. Jantungku berdebar kencang, bukan karena takut, tapi karena adrenalin. Rasanya seperti akan terjun payung. Aku menggenggam kunci master cadangan yang baru saja diantarkan kurir Gilang 10 menit yang lalu. Benda kecil hitam dengan tombol merah di tengahnya ini adalah tongkat komando. Di dalam taksi, aku memejamkan mata sejenak. Membayangkan wajah ayah. Maafkan Indira, yah. Indira gagal mempertahankan rumah tangga ini. Tapi Indira janji, Indira tidak akan membiarkan 1 sen pun harta jerih payah ayah jatuh ke tangan laki-laki bejat itu. Saat mataku terbuka, taksiku sudah memasuki jalanan Senopati yang padat merayap. Dan di sana, 3 mobil di depanku, terlihat pantat mobil sport merah yang sangat kukenal. Atapnya dibuka, memperlihatkan 2 kepala manusia yang sedang tertawa-tawa. Aku meminta sopir taksi berhenti. Pak, saya turun di sini saja. Tapi belum sampai titik. Bu, tanya sopir bingung. Tidak apa-apa, Pak. Urusan saya ada di depan mata, jawabku sambil memberikan uang lebih. Aku turun dari taksi. Matahari menyengat kulitku. Aku berjalan menuju mobil SUV tuaku yang kebetulan sedang dipakai oleh sopir kantor untuk mengantar dokumen, yang sudah kuinstruksikan untuk parkir di bahu jalan dekat situ menunggu perintahku. Pak Ujang, turun. Saya yang bawa mobilnya, perintahku pada sopir setia keluargaku itu. Pak Ujang bingung tapi patuh. Baik, Non Indira. Hati-hati. Aku masuk ke dalam SUV tua itu. Mobil yang penuh kenangan masa kecil bersama ayah. Mobil yang kuat, kokoh, dan tidak rewel. Sangat berbeda dengan Rangga yang rapuh dan banyak mau. Aku menyalakan mesin. Tanganku mencengkeram setir. Di depanku, mobil merah itu melaju pelan. Aku bisa melihat tangan Selin melambai-lambai manja, dan tangan Rangga merangkul bahunya. Pemandangan yang menjijikkan. Babak pertama dimulai, Mas, gumamku. Aku menginjak gas, menyalip dari bahu jalan dengan agresif, mengabaikan klakson pengendara lain. Aku bermanuver memotong jalur, tepat mengarah ke depan mobil merah itu. Cit. Suara ban berdecit. Aku memalangkan mobilku. Inilah saatnya. Rencana telah matang, senjata telah di tangan, dan mental telah sekeras baja. Panggung sandiwara jalanan ini akan segera menjadi tempat eksekusi bagi harga diri suamiku. Tontonan gratis bagi warga Jakarta akan segera dimulai. Dan kali ini, sutradaranya adalah aku. Matahari di atas kepala kami seakan menjadi sorotan lampu panggung raksasa yang menyorot drama kehidupan nyata di jalanan aspal ini. Suasana di sekitar kami semakin riuh. Klakson-klakson dari mobil belakang yang tidak sabar mulai bersahutan, menciptakan simfoni kekacauan yang sempurna. Namun, bagiku, suara bising itu terdengar sayup-sayup. Fokusku hanya tertuju pada 2 manusia di depanku. Suamiku yang wajahnya merah padam antara marah dan malu, serta wanita simpanannya yang berdiri dengan pose angkuh, seolah jalanan ini adalah catwal pribadinya. Selin, wanita itu, melangkah maju mendekatiku. Dia menatapku dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan tatapan yang sangat merendahkan. Dia membetulkan letak kacamata hitam bermerek di atas kepalanya, lalu menyibakkan rambut pirangnya dengan gerakan teatrikal. Aroma parfumnya yang menyengat menusuk hidungku,
Aroma parfum mahal yang sangat kukhawatirkan dibeli menggunakan uang tabunganku yang hilang bulan lalu. Dengar ya, Mbak, ucap Selin dengan nada tinggi yang dibuat-buat, sengaja agar orang-orang di sekitar bisa mendengar. Saya tidak tahu masalah rumah tangga kalian apa, dan jujur saya tidak peduli. Tapi tolong, jangan bawa drama kampungan kalian ke jalanan umum. Kami orang sibuk. Waktu kami adalah uang. Kalau suami Mbak tidak mau pulang ke rumah, mungkin Mbak harus introspeksi diri. Lihat penampilan Mbak. Kumel, bau matahari, tidak terawat. Pantas saja Mas Rangga betah di luar. Kata-kata itu meluncur mulus dari bibir bergincu merahnya. Pedas, tajam, dan tepat sasaran jika ditujukan pada wanita yang tidak punya harga diri. Tapi hari ini, kata-kata itu hanya memantul di tembok pertahananku yang sudah kubangun semalaman. Aku menatap tas tangan yang dijinjingnya. Sebuah tas kulit berwarna krem dengan logo merek Prancis terkenal. Tas yang sama persis dengan yang pernah kulihat di majalah fashion langgananku, yang harganya setara dengan uang muka rumah tipe sederhana. Aku tersenyum tipis. Senyum yang tidak mencapai mata. Senyum yang membuat Rangga, yang berdiri di belakang Selin, tiba-tiba terlihat gelisah. Dia mengenal senyum itu. Itu senyum yang sama saat aku berhasil memenangkan tender proyek besar di perusahaan ayahku dulu. Senyum kemenangan sebelum pertempuran dimulai. Kamu bicara soal waktu adalah uang, Selin? Tanyaku dengan suara tenang namun berwibawa, volume suaraku cukup keras untuk mengimbangi kebisingan jalan. Dan kamu bicara soal penampilan? Menarik sekali. Aku melangkah maju satu langkah, mengikis jarak di antara kami. Selin refleks mundur sedikit, mungkin terintimidasi oleh aura dingin yang kupancarkan. Tas Hermes Birkin yang kamu bawa itu, tunjukku dagu ke arah tasnya. Seri Himalaya, kan? Kalau asli, harganya bisa buat beli apartemen. Tapi sayang sekali, jahitan di pegangannya agak miring ke kiri, dan warna kulitnya terlalu mengkilap untuk kulit buaya asli. Itu barang KW super, Selin. Kualitas mangga 2. Harganya paling cuma 3 juta perak. Wajah Selin berubah pucat seketika. Dia mendekap tasnya erat-erat, seolah berusaha menyembunyikan cacat yang baru saja kusebutkan. Matanya melirik panik ke arah Rangga. Dan kamu, Mas Rangga? Aku beralih menatap suamiku yang kini keringatnya sudah membasahi kerah kemeja mahalnya. Kamu membiarkan wanita ini menghina istrimu Kumel? Padahal kemeja yang kamu pakai, jam tangan yang melingkar di pergelangan tanganmu, bahkan celana dalam yang kamu pakai sekarang, semua dibeli pakai uang si istri Kumel ini. Apa kamu tidak merasa sedang telanjang berdiri di sini, Mas? Semua yang menempel di badanmu itu milikku. Rangga menggeram marah. Dia maju, mencoba mengintimidasi dengan postur tubuhnya yang tinggi. Cukup, Indira, kamu makin ngawur. Pulang sekarang atau aku. Dia mengangkat tangannya, seolah hendak menampar atau menarikku paksa. Orang-orang di sekitar mulai berbisik. Beberapa pengemudi ojek online yang sedang mangkal di trotoar mulai mengeluarkan ponsel mereka, merekam kejadian ini. Kamera-kamera kecil itu adalah sekutuku. Aku butuh saksi. Aku butuh dunia melihat wajah asli Rangga. Atau kamu apa, Mas? Tantangku, tidak bergeming sedikitpun. Mau pukul aku? Silakan. Biar satu Indonesia lihat siapa sebenarnya Rangga yang sok kaya ini. Laki-laki yang beraninya cuma sama perempuan, tapi bayar utang judinya saja harus gadai sertifikat rumah istri. Mata Rangga membelalak lebar. Dia tidak menyangka aku tahu soal utang judinya. Rahasianya terbongkar di tempat umum. Mulutnya terbuka menutup seperti ikan mas koki kekurangan oksigen. Rasa percaya dirinya mulai retak. Pondasi arogansinya berguncang hebat. Ayo, Mas. Kita buktikan siapa pemilik sebenarnya di sini, ucapku sambil merogoh saku celanaku. Aku mengeluarkan kunci master cadangan itu. Benda hitam kecil yang menjadi mimpi buruknya siang ini. Rangga melihat kunci itu. Matanya menyipit, mencoba mengenali benda apa itu. Itu, kunci apa? Tanpa menjawab, aku menekan tombol merah bergambar gembok terkunci dengan durasi lama. Tombol, panik mode. Seketika, sirene alarm dari mobil sport merah itu menjerit memekakan telinga. Wiwiwiwiu. Suaranya begitu nyaring dan melengking, membuat Selin menjerit kaget dan menutup telinganya.
Orang-orang di sekitar mundur beberapa langkah karena kaget. Lampu depan dan lampu hazard mobil itu berkedip-kedip liar seperti lampu disko yang rusak. Rangga panik luar biasa. Dia berlari ke arah mobil, mencoba membuka pintu pengemudi. Tapi pintu itu terkunci otomatis. Klik. Suara besi beradu terdengar jelas. Dia menarik gagang pintu dengan kasar, mencoba memaksanya terbuka, tapi sia-sia. Sistem keamanannya sudah mengambil alih. Mobil itu kini menjadi benteng besi yang menolak tuannya yang palsu. Matikan. Matikan suaranya. Berisik. Teriak Rangga histeris, wajahnya merah padam karena malu menjadi pusat perhatian. Dia merogoh saku celananya, mengeluarkan kunci kiles yang dia bawa, memencet-mencet tombolnya dengan panik. Tapi tidak ada reaksi. Kunci di tangannya sudah tidak berguna. Sistem mobil telah direset oleh kunci master yang kupegang. Kenapa tidak bisa? Sialan. Rangga menendang ban mobil itu dengan frustrasi. Aku berdiri diam di tempatku, menikmati pemandangan itu. Pemandangan seorang laki-laki yang kehilangan kendali atas mainan mahalnya. Pemandangan runtuhnya ego seorang suami yang selama ini merasa di atas angin. Kuncimu sudah tidak berlaku, Mas. Kataku tenang di sela-sela suara alarm yang masih meraung-raung. Sama seperti statusmu di rumahku. Sudah kadaluarsa. Aku menekan tombol lain di remoteku. Suara alarm berhenti mendadak, menyisakan keheningan yang canggung di jalanan itu. Namun, sebelum Rangga sempat bernapas lega, aku menekan tombol berikutnya, remote engine kill. Mesin mobil yang tadi masih menderum halus dalam keadaan idling, kini mati total. Lampu indikator di dashboard padam. Mobil itu kini hanyalah onggokan besi mati yang mahal. Rangga menatapku dengan tatapan horor. Dia baru sadar apa yang terjadi. Dia baru sadar bahwa aku, istri yang dia anggap bodoh dan gaptek, sedang mengendalikan nasibnya hanya dengan satu jari. Kamu menyabotase mobilku, tuduhnya dengan suara bergetar. Jarinya menunjuk lurus ke wajahku. Dasar wanita licik. Kamu merusak sistemnya ya? Kamu mau mencelakakan aku. Aku tertawa renyah. Menyabotase? Mas, kamu lupa? Mobil ini punya fitur anti-theft atau anti-maling tercanggih. Fitur itu akan aktif kalau pemilik aslinya mendeteksi bahwa mobil sedang dibawa oleh orang yang tidak berhak. Dan tebak, sistem mobil ini lebih pintar daripada kamu. Dia tahu siapa tuannya. Selin, yang sejak tadi sibuk membetulkan tatanan rambutnya yang berantakan karena panik, kini menatap Rangga dengan tatapan curiga. Maksudnya apa ini? Kenapa dia bisa matikan mobilmu? Katamu ini mobil impor khusus pesananmu dari Italia? Kenapa remotenya ada di dia? Pertanyaan Selin adalah bumerang bagi Rangga. Dia terjebak dalam jaring kebohongannya sendiri. Dia tidak bisa menjawab. Dia hanya menatapku dengan tatapan penuh kebencian, tatapan seorang pecundang yang tidak mau mengakui kekalahan. Dia bohong, sayang. Jangan percaya, sergah Rangga cepat, mencoba meyakinkan Selin. Dia cuma pegang kunci duplikat. Dia pasti curi dari laci kerjaku. Dasar istri maling. Kembalikan kuncinya sini. Rangga menerjang ke arahku. Tangannya terulur hendak merampas kunci di tanganku. Gerakannya kasar dan penuh ancaman. Tapi aku tidak mundur. Aku tidak takut. Karena aku tahu, 1 detik lagi, bantuan akan datang. Aku sudah melihat bayangan seseorang di sudut mataku. Saat tangan Rangga hampir menyentuhku, sebuah klakson motor terdengar nyaring, memecah konsentrasinya. Dan bukan hanya itu, mentalnya yang sudah goyah karena mobilnya mati, kini semakin hancur karena dia sadar dia tidak punya kuasa apa-apa. Dia berteriak-teriak marah, tapi tidak ada wibawa di sana. Hanya teriakan putus asa. Kunci itu milikku. Mobil itu milikku. Raungnya seperti anak kecil yang mainannya diambil. Bukan, Mas, balasku dingin, menatap lurus ke matanya yang liar. Mobil ini bukan milikmu. Uang di dompetmu bukan milikmu. Bahkan baju di badanmu bukan milikmu. Kamu cuma parasit, Mas. Dan hari ini, inangnya sudah sadar. Hari ini, parasitnya akan dibersihkan. Kata-kata, parasit, itu menghantamnya telak. Aku melihat bahunya merosot sedikit.
Serangan psikologis ini berhasil. Dia yang selama ini merasa sebagai raja, kini terlihat kerdil di hadapanku. Dia bingung, malu, dan ketakutan. Ketakutan karena dia tahu, jika mobil ini diambil, Topeng, orang kaya, nya akan hancur di depan Selin, dan di depan semua orang yang dia tipu. Aku menekan tombol kunci pintu sekali lagi. Ceklek. Pintu mobil terkunci rapat. Barang-barang kalian ada di dalam, kan? Dompet, ponsel, tas kerja? Sayang sekali. Kalian tidak bisa mengambilnya sampai aku mengizinkannya. Sekarang, kalian terjebak di luar, di panas terik ini, tanpa uang, tanpa kendaraan, dan tanpa harga diri. Rangga menatap pintu mobil yang terkunci itu dengan putus asa. Dia mencoba menarik gagangnya lagi, lebih keras, sampai urat lehernya menonjol. Tapi mobil itu bergeming. Mobil itu setia pada pemilik kuncinya, dan kuncinya ada di genggamanku. Kekacauan mental Rangga kini sempurna. Dia dipermalukan di depan selingkuhannya, dilucuti kuasanya atas kendaraan yang dia banggakan, dan diteriaki fakta menyakitkan tentang status ekonominya. Aku melihat keringat dingin mengucur deras di pelipisnya. Tatapannya mulai tidak fokus, beralih-alih antara aku, mobil, dan kerumunan orang yang menonton. Inilah saatnya untuk pukulan berikutnya. Serangan mental sudah membuatnya limbung. Sekarang saatnya serangan fakta untuk merobohkannya hingga rata dengan tanah. Situasi di jalanan semakin memanas, sepanas aspal yang kami injak. Rangga yang sudah kehilangan akal sehat karena dipermalukan dan dikunci dari mobilnya sendiri, kini mulai bertindak nekat. Dia berbalik menghadap kerumunan orang yang menonton, mencoba memanipulasi situasi. Wajahnya dipasang memelas, namun matanya tetap memancarkan kilat licik. Tolong. Bapak-bapak, ibu-ibu, tolong saya, teriak Rangga sambil menunjuk ke arahku. Perempuan ini gila. Dia mencuri kunci mobil saya. Dia mau merampok saya di siang bolong. Tolong panggil polisi. Tangkap dia. Kerumunan mulai berbisik-bisik. Beberapa orang yang baru datang dan tidak tahu duduk perkaranya mulai menatapku curiga. Tentu saja, narasi, perempuan gila, selalu mudah dijual oleh laki-laki manipulatif. Rangga berusaha memanfaatkan bias itu. Selin pun ikut-ikutan, berakting menjadi korban yang ketakutan. Dia bersembunyi di balik punggung Rangga, pura-pura menangis. Iya, tolong kami. Dia tiba-tiba datang dan mengancam kami, isak Selin palsu. Aku mendengus jijik. Akting mereka boleh juga. Tapi, kebenaran tidak butuh akting. Kebenaran butuh bukti. Dan bukti itu sedang berjalan ke arah kami. Dari arah trotoar, seorang pria muda berjas rapi dengan langkah tegap membelah kerumunan. Itu Gilang. Di tangannya, dia membawa sebuah map tebal berwarna merah menyala. Wajahnya serius, tatapannya tajam mengunci sosok Rangga. Gilang diikuti oleh dua orang pria berbadan tegap berseragam keamanan, satpam dari kantor pusat perusahaanku yang sengaja kupinta untuk mengawal. Tidak perlu panggil polisi untuk menangkap wanita ini. Suara Gilang menggelegar, tenang namun penuh otoritas. Semua mata tertuju padanya. Karena wanita ini adalah pemilik sah dari semua yang sedang diperebutkan di sini. Rangga menoleh, wajahnya berubah dari panik menjadi pucat pasi saat mengenali Gilang. Gilang, ngapain kamu di sini? Jangan ikut campur urusan rumah tanggaku. Kamu cuma kacung almarhum ayah Indira. Gilang tidak mempedulikan hinaan itu. Dia berjalan lurus ke arahku, lalu menyerahkan map merah itu dengan gerakan hormat. Silakan, Bu Indira. Semua dokumen asli sudah kami siapkan. Salinannya bisa Ibu gunakan untuk membungkam mulut pembohong ini. Aku menerima map itu. Rasanya berat, seberat beban kebohongan yang selama ini kutanggung. Tapi sekarang, map ini adalah pedang keadilanku. Aku membuka map itu perlahan, menikmati setiap detiknya. Aku menarik keluar lembaran-lembaran kertas yang akan menjadi vonis mati bagi reputasi Rangga. Kamu bilang aku maling, Mas? Tanyaku sambil mengangkat selembar kertas tebal berwarna biru dengan hologram mengkilap. BPKB. Buku pemilik kendaraan bermotor. Mari kita baca sama-sama, biar semua orang di sini dengar. Seruku lantang. Aku mengangkat BPKB itu tinggi-tinggi. Nomor polisi B1 NDR merek Porsche.
Warna merah. Tahun pembuatan 2024. Dan yang paling penting, nama pemilik, Indira Jelita. Aku menyorongkan kertas itu tepat ke depan wajah Rangga. Jaraknya hanya beberapa sentimeter dari hidungnya. Bisa bacakan, Mas? Atau matamu sudah rabun karena terlalu sering lihat situs judi online? Di mana nama Rangga Pratama? Di mana? Tidak ada satu huruf pun namamu di sini. Rangga mundur terhuyung. Dia mencoba menepis tanganmu, tapi aku dengan sigap menghindar. Ini palsu. Kamu pasti memalsukan dokumen ini. Elak Rangga, suaranya mulai terdengar putus asa. Palsu. Aku tertawa sinis. Aku menarik lembar berikutnya. Faktur pembelian asli dari showroom importir umum. Ini faktur pembeliannya. Tanda tangan pembeli, Indira Jelita. Bukti transfer dari Bank BCA rekening, atas nama Indira Jelita senilai 3,8 miliar rupiah. Tanggal transaksi jelas. Jam transaksi jelas. Aku menatap Selin yang kini wajahnya seputih kertas. Dia menatap Rangga dengan tatapan ngeri. Fantasi hidup mewahnya sedang runtuh di depan matanya. Dan untuk kamu, Selin, ucapku sambil menarik lembar tagihan kartu kredit yang sudah dicetak tebal. Kamu bangga dengan tas dan sepatu yang kamu pakai? Coba lihat ini. Aku melempar lembaran tagihan kartu kredit itu ke arah Selin. Kertas-kertas itu berhamburan di aspal. Selin memungut salah satu lembar dengan tangan gemetar. Itu tagihan kartu kredit tambahan atas nama Rangga, yang induknya adalah kartu kreditku. Jelasku kejam. Lihat tanggalnya. 12 November. Pembelian di butik Hermes Plaza Indonesia senilai 85 juta rupiah. Itu uangku, Selin. Kamu memakai barang yang dibeli pakai uang istri dari pacarmu. Kamu bukan sosialita, kamu cuma penadah barang curian dari suami orang. Apa? Pekik Selin. Dia menatap tas di tangannya dengan jijik, seolah tas itu tiba-tiba berubah menjadi ular berbisa. Dia menatap Rangga dengan murka. Mas, kamu bilang kamu yang belikan. Kamu bilang bisnis batu baramu lagi panen. Ternyata kamu pakai uang istrimu. Rangga tergagap, keringat bercucuran deras. Sayang, dengerin dulu, itu cuma masalah administrasi. Nanti aku ganti. Uangku ada, cuma lagi nyangkut di... Bohong, potongku keras. Aku mengeluarkan bukti pamungkas. Bukti yang paling memalukan. Cetakan tangkapan layar saldo rekening Rangga dan riwayat transaksi judi online-nya. Uang apa yang mau kamu pakai buat ganti, Mas? Aku menunjukkan kertas itu ke kerumunan yang kini mulai merangsek maju karena penasaran. Lihat ini, saldo terakhir di rekening Rangga Pratama cuma sisa 150.000 rupiah. Dan lihat mutasinya. Transfer ke Bandar 88, transfer ke Slot Sus. Puluhan juta setiap hari keluar buat judi. Kerumunan mulai riuh. Cemoohan mulai terdengar. Dasar suami Mokondo, teriak seorang ibu-ibu yang membawa belanjaan pasar. Gaya elit ekonomi sulit. Malu-maluin kaum laki-laki aja lu, timpal seorang bapak ojek online. Udah miskin, selingkuh, judi pula. Paket lengkap neraka jahanam tuh. Celetuk anak muda yang sedang merekam live Instagram. Rangga menatap sekeliling dengan panik. Dia terkepung. Reputasinya sebagai pengusaha muda sukses hancur lebur dalam hitungan menit. Tidak ada lagi tempat bersembunyi. Fakta-fakta ini telanjang dan tak terbantahkan. Dan satu lagi, tambahku, memberikan pukulan terakhir. Aku mengeluarkan selembar surat peringatan dari HRD sebuah perusahaan. Kamu bilang ke semua orang kamu punya startup? Kamu lupa, Mas? 3 tahun lalu kamu dipecat dari perusahaan pialang saham karena ketahuan menggelapkan dana nasabah. Sejak itu kamu pengangguran. Kamu hidup dari gaji bulananku yang kuberikan dengan kedok, uang saku. Kamu itu benalu, Mas. Benalu yang lupa diri. Selin, yang sudah tidak tahan lagi menanggung malu, tiba-tiba melepaskan tas Hermes-nya dan melemparnya ke arah Rangga. Dasar penipu. Laki-laki kere. Jangan hubungi aku lagi. Selin berbalik dan mencoba menerobos kerumunan untuk kabur. Dia menutupi wajahnya dengan tangan,
lari terbirit-birit meninggalkan harga dirinya yang terserak di aspal bersama lembaran tagihan kartu kredit. Rangga ditinggal sendirian. Dia berdiri mematung di samping mobil mewah yang bukan miliknya, dengan tumpukan kertas bukti kejahatannya berserakan di kakinya. Dia menatapku. Kali ini tidak ada amarah di matanya, hanya ketakutan murni. Dia sadar, dia sudah tamat. Indira? Suaranya serak, memelas. Bu, kita bicara di rumah ya? Jangan begini. Malu dilihat orang. Mas minta maaf. Mas hilaf. Hilaf? Aku mendengus pelan, melangkah maju hingga wajahku hanya berjarak sejengkal dari wajahnya. Hilaf itu sekali, Mas. Kalau bertahun-tahun, itu namanya watak. Dan watakmu busuk. Aku menoleh ke Gilang. Lang, dokumen gugatan cerainya mana? Gilang dengan sigap mengeluarkan map biru dari tas kerjanya. Ini, Bu, sudah siap tanda tangan. Bagus, kataku. Aku mengambil map itu dan menyodorkannya ke dada Rangga. Ini hadiah perpisahan dariku. Kamu tidak perlu pulang ke rumah. Kunci rumah sudah ganti. Pakaianmu sudah kupak dan kutaruh di pos satpam kompleks. Mulai hari ini, detik ini, kita selesai. Tapi aku mau tinggal di mana? Tanya Rangga bodoh, air mata mulai menggenang di matanya. Air mata buaya yang sudah tidak mempan lagi. Itu bukan urusanku, jawabku dingin. Mungkin kamu bisa tidur di jalanan ini. Kan kamu suka sekali pamer di jalanan. Aku berbalik, berjalan menuju pintu mobil sport merahku. Aku menekan tombol unlock di remoteku. Ceklek. Pintu terbuka. Aku masuk ke dalam, duduk di kursi kemudi yang empuk, tempat yang seharusnya kududuki sejak awal. Aku menyalakan mesin. Deru halus mesin mobil sport terdengar merdu, seolah menyambut kepulangan tuannya yang asli. Dari kaca spion, aku melihat Rangga jatuh berlutut di aspal, memunguti kertas-kertas yang berserakan dengan putus asa, sementara orang-orang masih menyorakinya. Gilang dan tim keamanan berdiri menghalangi Rangga yang mencoba mengejarku. Aku memasang kacamata hitamku, menginjak gas perlahan, dan meninggalkan masa laluku yang menyedihkan di belakang sana, bersama debu jalanan dan sorakan para penonton yang menjadi saksi kebangkitanku. Mobil sport merahku meluncur mulus membelah aspal Jakarta, meninggalkan kerumunan di Senopati yang masih riuh membicarakan drama jalanan tadi. AC mobil terasa sejuk menerpa kulitku, kontras dengan hatiku yang masih membara oleh sisa adrenalin. Namun, pertunjukan belum selesai. Aku tahu persis watak Rangga. Setelah dipermalukan di jalan raya, dia tidak akan lari ke kolong jembatan. Dia akan lari ke satu-satunya tempat yang dia anggap masih menjadi wilayah kekuasaannya, rumah kami. Atau lebih tepatnya, rumahku. Dia pasti akan mencoba masuk, mengambil barang-barang berharga, atau bahkan mencoba memanipulasi situasi dengan membawa ibunya, Bu Indah, untuk menekanku. Aku membelokkan setir menuju kawasan perumahan elit di Pondok Indah. Sesampainya di gerbang rumah, aku melihat Pak Asep, satpam rumahku, sudah berdiri sigap. Sebelumnya aku memang sudah meneleponnya untuk mengunci gerbang rapat-rapat dan tidak mengizinkan siapapun masuk, terutama Rangga. Aman, Bu Indira, lapor Pak Asep saat aku menurunkan kaca jendela. Wajah tua itu terlihat cemas namun patuh. Tapi tadi Ibu Winda sudah menelepon ke pos. Marah-marah katanya mau datang ke sini sama Mas Rangga. Katanya ibu mengunci suaminya di luar. Aku tersenyum tipis. Biarkan mereka datang, Pak. Biarkan mereka berteriak di luar pagar. Jangan dibuka kuncinya sebelum saya beri perintah. Oh ya, kalau tetangga mulai keluar, biarkan saja. Kita butuh penonton untuk babak terakhir ini. Aku memarkirkan mobil merah itu di garasi, tepat di sebelah SUV tuaku yang sudah diantar pulang oleh sopir kantor. Aku masuk ke dalam rumah yang terasa begitu lapang dan sunyi, tanpa kehadiran energi negatif Rangga. Aku tidak langsung beristirahat. Aku naik ke balkon lantai 2 yang menghadap langsung ke gerbang depan. Aku membuat secangkir teh hangat, duduk di kursi rotan, dan menunggu. Seperti seorang ratu yang menunggu pemberontak datang menyerahkan lehernya. Benar saja, tak sampai 30 menit kemudian, sebuah taksi berhenti di depan gerbang rumahku yang tinggi menjulang. Rangga turun dari taksi itu dengan penampilan yang sangat menyedihkan. Kemejanya yang mahal sudah kusut dan basah oleh keringat,
rambutnya acak-acakan, dan wajahnya merah pada menahan amarah. Di belakangnya, turun seorang wanita parubaya dengan dandanan menor dan perhiasan emas yang berlebihan. Itu Bu Winda, ibu mertuaku. Buka. Buka gerbangnya, teriak Rangga sambil mengguncang pagar besi hitam itu dengan kasar. Suara besinya beradu menimbulkan kegaduhan yang memecah ketenangan sore di kompleks perumahan elit itu. Indira, keluar kamu istri durhaka. Berani-beraninya kamu ganti gembok rumahku. Bu Winda tidak mau kalah. Suaranya yang melengking tajam ikut terdengar sampai ke balkon tempatku duduk. Heh, satpam bodoh. Buka pintunya. Kamu tidak tahu siapa saya? Saya ini ibunya tuan rumah. Berani kamu menghalangi saya pecat kamu hari ini juga. Pak Asep terlihat berdiri teguh di balik gerbang, menggelengkan kepalanya sesuai perintahku. Maaf, Bu Winda, Mas Rangga. Saya cuma menjalankan perintah Ibu Indira. Dilarang masuk. Kurang ajar. Rangga menendang pagar itu lagi. Ini rumahku juga. Namaku ada di Rangga terdiam, teringat fakta yang baru saja kutampar di jalanan tadi bahwa namanya tidak ada di sertifikat manapun. Kegaduhan itu mulai memancing perhatian. Satu persatu tetangga kiri dan kanan rumah mulai keluar. Bu RT yang rumahnya tepat di seberang jalan terlihat mengintip dari balik pagar, lalu keluar dengan wajah penasaran. Beberapa pembantu rumah tangga tetangga juga mulai berkumpul, berbisik-bisik. Inilah yang kuinginkan. Sanksi sosial. Aku meletakkan cangkir tehku, lalu berdiri dan berjalan ke pagar balkon. Dari atas sana, aku menatap ke bawah, ke arah dua manusia serakah yang sedang mengamuk itu. Ada apa ini ribut-ribut? Tanyaku dengan suara lantang namun tenang. Rangga dan Bu Winda mendongak. Melihatku berdiri di atas sana dengan pakaian santai dan wajah tanpa dosa membuat emosi mereka meledak. Turun kamu, Indira, jerit Bu Winda sambil menunjuk-nunjuk wajahku dengan telunjuknya yang penuh cincin. Dasar menantu tidak tahu diuntung. Apa yang kamu lakukan pada anakku di jalanan tadi, hah? Kamu permalukan dia, kamu ambil mobilnya, sekarang kamu usir dia dari rumahnya sendiri? Istri macam apa kamu? Aku tersenyum miring, lalu turun ke bawah, berjalan santai melintasi taman depan menuju gerbang. Namun, aku tidak membuka gerbang itu. Aku berdiri di balik jeruji besi, membiarkan pagar itu menjadi batas tegas antara pemilik dan pengemis. Rumahnya sendiri, ulangku dengan nada bertanya. Ibu lupa atau pura-pura lupa? Rumah ini warisan ayahku. Dibeli tunai oleh ayahku 5 tahun sebelum aku menikah dengan anak ibu. Rangga tidak keluar uang 1 rupiah pun untuk rumah ini. Bahkan untuk ganti bohlam lampu yang putus saja dia minta uang padaku. Bohong, sergah Bu Winda. Matanya melotot. Rangga bilang dia yang renovasi rumah ini. Dia bilang dia yang bayar pajak bumi dan bangunannya. Rangga bilang. Aku tertawa kecil, lalu menatap Rangga yang kini menunduk, tidak berani menatap mata ibunya. Mas, kamu tidak cerita sama ibumu kalau uang renovasi tahun lalu itu, uang hasil gadai perhiasan almarhumah ibuku yang kamu curi dari brankas? Kamu bilangnya itu bonus dari kantor, padahal itu uang curian. Wajah Bu Winda pucat pasi. Dia menoleh cepat ke arah Rangga. Rangga? Apa benar itu? Rangga diam 1000 bahasa. Dia terpojok. Dan soal pengusiran, lanjutku, suaraku mengeras agar tetangga bisa mendengar. Saya bukan mengusir suami, Bu. Saya sedang membersihkan rumah saya dari parasit. Anak ibu ini, yang ibu banggakan sebagai pengusaha sukses, hanyalah pengangguran yang kecanduan judi online. Hutangnya miliaran, Bu. Dan dia baru saja berencana menggadaikan sertifikat rumah ini, rumah tempat ibu berdiri sekarang, untuk bayar utang judinya. Astagfirullah. Terdengar suara kaget dari kerumunan tetangga. Bu RT menutup mulutnya tak percaya. Fitnah. Itu fitnah, teriak Rangga panik. Jangan percaya, Bu. Indira cuma mau menguasai hartaku. Tiba-tiba, deru suara motor-motor besar terdengar mendekat. 4 buah motor sport berhenti mendadak di depan rumah. Pengendaranya adalah laki-laki berbadan besar, berwajah sangar, dengan jaket kulit hitam. Mereka turun dan langsung mengepung Rangga.
Itu adalah debt collector yang selama ini meneror ponsel Rangga. Rupanya Gilang sudah mengatur agar informasi lokasi terkini Rangga bocor ke mereka. Nah, ini dia orangnya, teriak salah satu penagih utang yang badannya penuh tato. Dia mencengkeram kerah baju Rangga. Rangga Pratama. Susah banget dicari ya lu? Mana duit bos gue? Katanya hari ini mau bayar? Rangga menjerit ketakutan. Nyalinya ciut seketika. Dia mencoba bersembunyi di balik ibunya. Ampun, Bang, tunggu sebentar. Saya lagi usahakan. Istri saya punya uangnya. Tagih ke dia. Rangga menunjuk ke arahku di balik pagar. Dasar pengecut. Sampai detik terakhir pun dia masih mau menumbalkan aku. Si penagih utang menatapku. Aku membalas tatapannya dengan dingin. Jangan libatkan saya. Saya sudah gugat cerai dia hari ini. Harta kami terpisah. Utang dia adalah utang pribadi. Silakan urus dengan orangnya langsung. Dan satu lagi, kalau kalian bikin keributan di dalam properti saya sudah panggil polisi. Mendengar kata polisi, para penagih utang itu terlihat ragu untuk masuk, tapi mereka semakin erat mencengkeram Rangga. Oke, Bu. Kami nggak urusan sama ibu. Kami cuma mau bawa orang ini. Woi, bawa dia. Rangga meronta-ronta, menangis seperti bayi. Ibu, tolong Rangga, Bu. Bayarin utang Rangga, Bu. Jual tanah ibu di kampung. Tolong. Bu Winda histeris melihat anak emasnya diseret-seret preman. Dia menangis, memukul-mukul dada para preman itu dengan tas tangannya, tapi tentu saja tidak ada gunanya. Jangan bawa anak saya. Lepaskan. Indira, tolong suamimu. Kamu tega melihat dia mati? Aku menatap datar pemandangan kacau itu. Tega? Mana lebih tega dengan anak ibu yang mau menjual rumah warisan ayahku dan membuatku gelandangan demi judi? Karma itu nyata, Bu. Dan hari ini, Karma datang menjemput anak ibu naik motor. Di tengah kekacauan itu, sirine mobil patroli polisi terdengar meraung-raung memasuki kompleks. 2 mobil polisi berhenti. Polisi turun dan segera mengamankan situasi. Rupanya tetangga yang menelepon karena takut ada kerusuhan. Ada apa ini? Bentak polisi senior. Para preman melepaskan Rangga, mundur sedikit. Rangga, melihat polisi, merasa selamat. Dia lari ke arah polisi. Pak polisi, tolong saya mau diculik. Dan istri saya itu, dia melakukan KDRT psikologis. Polisi itu menatap Rangga, lalu menatapku di balik pagar, lalu menatap Gilang yang baru saja muncul dari mobilnya yang parkir di seberang. Gilang mendekat ke polisi dan menyerahkan berkas. Selamat sore, Pak. Saya Gilang, kuasa hukum Ibu Indira, ucap Gilang tenang. Kami baru saja mau melaporkan saudara Rangga Pratama atas dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen, penggelapan aset perusahaan, dan penggunaan kartu kredit orang lain tanpa izin. Ini bukti-buktinya lengkap. Polisi menerima berkas itu, membacanya sekilas, lalu menatap Rangga dengan pandangan menyelidik. Saudara Rangga Pratama? Iya, Pak, jawab Rangga gemetar. Anda kami amankan ke kantor polisi untuk dimintai keterangan terkait laporan penipuan dan penggelapan. Dan juga untuk perlindungan dari potensi amuk masa penagih utang ini, ucap polisi itu tegas sambil mengeluarkan borgol. Apa? Tidak. Saya tidak salah. Indira, cabut laporanmu. Kita ini suami istri, teriak Rangga saat tangannya diborgol. Aku menggeleng pelan. Mantan suami, Mas. Sebentar lagi mantan. Rangga digiring masuk ke mobil polisi. Dia menangis meraung-raung, memanggil nama ibunya. Bu Winda jatuh pingsan di pinggir jalan melihat anaknya ditangkap. Tetangga-tetangga menggelengkan kepala, mencibir perilaku Rangga yang selama ini sok kaya ternyata penipu ulung. Aku melihat mobil polisi itu pergi membawa Rangga, diikuti oleh motor-motor debt collector yang sepertinya akan mengikuti sampai ke kantor polisi. Pertunjukan selesai. Aku menghela napas panjang, beban berat di dadaku rasanya terangkat sepenuhnya. Aku berbalik, berjalan masuk ke dalam rumahku yang tenang. Gilang tersenyum padaku dari kejauhan dan mengacungkan jempol. Malam ini,
Aku bisa tidur nyenyak untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Tidak ada lagi kebohongan. Tidak ada lagi benalu. Rumah ini bersih kembali. 6 bulan kemudian. Cahaya matahari pagi menembus kaca jendela besar di ruangan kerjaku yang berada di lantai 20 sebuah gedung perkantoran di kawasan SCBD. Wangi aromaterapi lavender dan peppermint memenuhi ruangan, menciptakan suasana tenang yang sangat kuinginkan. Aku duduk di kursi eksekutifku yang besar, menandatangani tumpukan dokumen ekspansi perusahaan. Penampilanku jauh berbeda dari 6 bulan yang lalu. Tidak ada lagi kaos oblong dan wajah kusam. Kini aku mengenakan blazer rancangan desainer lokal berwarna navy, rambutku dipotong bob pendek yang segar, dan wajahku berseri-seri karena perawatan rutin yang akhirnya bisa kunikmati dengan uangku sendiri. Tok tok tok. Pintu ruangan diketuk. Gilang masuk dengan senyum lebar, membawa sebuah tablet. Dia sekarang resmi menjabat sebagai direktur operasional di perusahaanku, bukan lagi sekadar penasihat hukum. Selamat pagi, Bu CEO, sapa Gilang ceria. Laporan kuartal ketiga sudah masuk. Profit kita naik 200% sejak kita memutus semua kebocoran anggaran yang dulu terjadi. Aku tertawa renyah. Kebocoran anggaran adalah kode halus kami untuk menyebut uang yang dulu dicuri Rangga. Bagus, Lang. Berarti bonus karyawan tahun ini bisa cair lebih besar. Oh ya, bagaimana kabar sidang putusan pembagian harta Gonogini yang terakhir? Sudah final, Bu, jawab Gilang sambil duduk di kursi depan mejaku. Pengadilan memutuskan Mas Rangga tidak berhak atas 1 sen pun harta ibu karena terbukti adanya itikat buruk dan penipuan selama pernikahan. Bahkan, dia diwajibkan mengembalikan dana yang dia gelapkan, meski saya ragu dia bisa bayar. Biar saja, sahutku sambil menutup map dokumen. Aku tidak butuh uang kembaliannya. Yang penting dia tidak dapat apa-apa dariku. Bagaimana kabar dia sekarang? Masih di penjara? Sudah keluar 2 minggu lalu, Bu. Masa tahanan untuk kasus pemalsuan dokumennya ringan karena dia kooperatif dan Ibu Winda jual tanah di kampung buat bayar jaminan serta ganti rugi sebagian kecil. Jelas Gilang. Tapi ya, hidup di luar penjara mungkin lebih berat buat dia sekarang. Kenapa? Tanyaku penasaran. Nanti Ibu lihat sendiri. Siang ini kan kita mau tinjau lokasi pabrik baru di daerah pinggiran Jakarta. Kita akan lewat pasar tempat dia berkarir sekarang. Gilang tersenyum penuh arti. Siang harinya, kami meluncur dengan mobil dinas kantor yang nyaman. Aku duduk di kursi belakang sambil melihat pemandangan Jakarta yang sibuk. Hidupku terasa begitu damai. Tidak ada lagi drama, tidak ada lagi ketakutan akan tagihan kartu kredit yang membengkak misterius. Aku dikelilingi orang-orang yang tulus bekerja, bukan parasit. Bahkan, hubungan sosialku membaik. Teman-teman lama kembali merangkulku, dan tidak ada lagi gunjingan tetangga. Justru aku menjadi inspirasi bagi banyak wanita di lingkunganku untuk berani melawan pasangan toksik. Mobil kami berhenti di sebuah lampu merah perempatan pasar tradisional yang padat dan becek. Bu, coba lihat ke arah kiri. Di depan warung makan itu, tunjuk Gilang. Aku menoleh. Di sana, di tengah debu dan asap knalpot, aku melihat sesosok laki-laki kurus kering dengan kulit yang terbakar matahari. Dia mengenakan rompi oranye lusuh, meniup peluit sambil mengatur parkir motor yang semrawut. Wajahnya tirus, matanya cekung kehilangan cahaya. Rambutnya yang dulu selalu klimis kini panjang dan kusam tertutup debu. Itu Rangga. Mantan suaminya yang dulu berteriak sombong bahwa mobil sport merah adalah simbol kesuksesannya, kini hanyalah seorang tukang parkir liar yang dimaki-maki oleh pengendara motor karena memindahkan motor sembarangan. Aku melihat dia sedang dimarahi oleh seorang ibu-ibu yang motornya lecet. Rangga hanya bisa menunduk, meminta maaf berkali-kali dengan gestur tubuh yang sangat merendah. Di sudut warung, aku melihat Bu Winda sedang duduk menjaga keranjang dagangan gorengan. Wajahnya terlihat tua dan lelah, jauh dari kesan nyonya besar yang dulu selalu ia pamerkan. Bajunya lusuh. Rupanya, setelah tanah di kampung dijual habis untuk kasus Rangga, mereka benar-benar jatuh miskin dan harus bertahan hidup dengan cara apapun di Jakarta. Dan Selin? Aku mendengar kabar dari Gilang bahwa setelah insiden di Senopati itu, videonya viral. Dia dipecat dari lingkar pertemanannya, orang tuanya memblokir akses keuangannya karena malu,
dan kini dia harus bekerja sebagai SPG rokok di klub malam untuk menyambung hidup. Tiba-tiba, mata Rangga bertemu dengan mataku yang ada di balik kaca jendela mobil mewah ini. Meskipun kaca ini gelap, sepertinya dia bisa merasakan kehadiranku. Atau mungkin dia mengenali mobil ini, salah satu mobil operasional kantor yang dulu sering dia hina sebagai mobil jelek. Mata kami terkunci selama beberapa detik. Aku melihat penyesalan yang amat dalam di matanya. Mulutnya bergerak sedikit, seolah memanggil namaku. Indira. Dia melangkah maju satu langkah, seolah ingin mendekat. Tapi kemudian dia berhenti. Dia melihat penampilannya sendiri yang kotor, lalu melihat mobilku yang mengkilap. Rasa malu yang luar biasa tampaknya menghantamnya lagi. Dia mundur, menundukkan kepalanya dalam-dalam, dan berbalik arah, kembali meniup peluit parkirnya dengan suara sumbang. Lampu lalu lintas berubah hijau. Jalan, Pak, perintahku pada sopir. Mobilku melaju pelan meninggalkan perempatan itu. Aku tidak menoleh ke belakang lagi. Tidak ada rasa sedih, tidak ada rasa rindu, bahkan rasa benci pun sudah menguap. Yang tersisa hanya rasa kasihan yang tipis. Selayaknya kita mengasihani orang asing yang nasibnya malang. Aku menyandarkan punggungku di kursi empuk itu. Bagaimana rasanya, Bu? Tanya Gilang pelan. Aku tersenyum, kali ini senyum yang benar-benar lepas dan bahagia. Rasanya seperti baru saja sembuh dari penyakit kronis yang panjang. Lang, jawabku. Rasanya lega. Rasanya merdeka. Aku menatap ke depan, ke arah jalanan yang terbentang luas. Masa depan cerah menantiku. Perusahaan yang sukses, hidup yang tenang, dan hati yang utuh kembali. Aku, Indira Jelita, telah memenangkan pertempuran ini. Bukan dengan kekerasan, tapi dengan keberanian untuk berkata, cukup, dan mengambil kembali apa yang menjadi hakku. Mobil terus melaju, membawa kami menuju kesuksesan yang lebih tinggi, meninggalkan masa lalu yang sudah membusuk di belakang sana, di antara debu jalanan dan penyesalan yang terlambat.